Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah siap belajar? Siap. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Silahkan berdoa dipimpin oleh ketua kelasnya. Kita mulai pada ini, langkah baiknya kita baca terlebih dahulu. Baca doa dalam hati. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini siapa yang tidak masuk? Indi izin. Sebentar. Ini izin. Terus siapa lagi? Siapa? Yakin sakit beneran? Siapa lagi? Pradipa izin. Pradipa izin. Ya, Bibiano sudah, Davi juga. Siapa lagi? Sudah? Ingin kalian ingat kembali apa yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya? Ya, apa yang kita pelajari di pertemuan sebelumnya? Tentang teks cerpen. Ya. Nah, Ibu mau tanya, kalau ada yang bisa jawab, silakan angkat tangannya. Menurut kamu, cerpen itu apa? Silakan berdiri. Menurut saya, cerpen itu adalah sebuah cerita pendek yang berisi dengan biasanya tidak lebih dari 4 karakter, kemudian tidak lebih dari 10 halaman cerita, lembar cerita. Terima kasih. Ada lagi? Menurut kamu cerpen itu apa? Tadi kata Ziad harus ada 4 karakter ya. Kemudian tidak lebih dari 10 halaman. Menurut kalian yang lainnya apa lagi? Apa? Cerita cerpen merupakan salah satu genre sastra prosa yang berbeda dengan genre sastra prosa novel atau drama. Tidak lebih dari 10.000 kata. Dari 10.000 kata. Untuk dikatakan cerpen memang harus tidak lebih dari 10.000 kata. Ya, kenapa? Kalau lebih dari 10.000 kata, kenapa? Jadi novel. Tapi kalau konfliknya satu dengan 10.000 kata, apakah itu masuk ke novel? Tidak. Tapi kalau panjang ya, sedangkan cerpen itu tadi apa? Cerita pendek. Berarti maksimalnya kurang dari 10.000 kata. Kalau bisa dikatakan 5.000 kata sudah termasuk di dalam cerpennya. Selanjutnya di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang pengertian cerpen, nilai-nilai pada cerpen juga. Masih ingat nilai-nilai pada cerpen itu ada apa saja? Nilai budaya. Satu orang, silakan acungkan tangannya. Silakan. Nama saya Yo Charlotte. Nilai-nilai yang ada pada cerpen yaitu 1. Nilai budaya, nilai moral, nilai agama, nilai estetika, nilai pendidikan, nilai sosial. Nah, kalau nilai budaya itu yang seperti apa? Tadi kata Yoel kan ada 6 nilai budaya, estetika, sosial, agama, pendidikan, dan satu lagi apa tadi? Estetika. Nah, yang pertama nilai budaya itu apa? Adalah nilai yang diambil dari budaya yang berkembang secara turun-temurun di masyarakat atau yang mempunyai ciri khas itu sendiri. Nilai budaya itu adalah nilai yang berkembang di masyarakat yang memiliki ciri khas dari apa? Dari itu sendiri maksudnya apa? Dari budaya itu sendiri ya. Kemudian setelah nilai budaya tadi ada nilai agama, berarti berhubungan dengan apa? Berhubungan dengan kepercayaan atau agama. Selanjutnya ada nilai pendidikan, berarti berhubungan dengan apa? Berhubungan dengan edukasi atau pendidikan seseorang ya. Kemudian apa lagi? Nilai moral itu berhubungan dengan apa? Sikap dan perilaku. Kemudian ada nilai apa lagi? Estetika berhubungan dengan keindahan. Nah, selanjutnya ada nilai apa lagi? Nilai sosial berhubungan dengan
ada yang pertama orientasi, kemudian ada pengenalan peristiwa, kemudian ada konflik dulu ya, baru ke penyelesaian atau komplikasi. Komplikasi itu berarti nanti ini ya, klimaks, kemudian nanti klimaks ya, ada 5. Selanjutnya unsur cerpen, ada apa saja kemarin? Ada tema, kemudian setelah tema ada apa lagi? Latar, tokoh, sudut pandang, amanat, dan terakhir ada gaya bahasa ya. Selanjutnya pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang mengonstruksi sebuah cerita pendek dengan memperhatikan unsur-unsur pembangun cerita pendek. Nah, kemarin kan sudah dijelaskan unsur cerita pendek itu dibagi menjadi 2. Ada unsur intrinsik, ada unsur ekstrinsik. Kalau intrinsik itu berhubungan dengan berada di dalam mananya? Dalam ceritanya atau dalam cerpennya. Kalau ekstrinsik berarti dari luarnya. Selanjutnya, tujuan dari pembelajaran kita, IPK-nya dulu. IPK dari pembelajaran kita apa saja? Yang pertama, kita akan mempelajari bagaimana menciptakan sebuah cerita pendek dengan memperhatikan tema. Ya, setelah tema kita harus memperhatikan dulu amanat dari cerita pendeknya. Nah, kemarin Kak Ibu bilang pada kalian, kalau membuat cerita itu harus ada amanat di dalamnya, harus ada tema di dalamnya. Selanjutnya, memperhatikan penokohannya, tokoh dan penokohannya seperti apa. Kemudian memperhatikan alur ceritanya seperti apa. Kemarin kan ada alur dan pengaluran ketika kalian membuat kerangka cerpennya. Selanjutnya, yang ke 5-nya ada menciptakan sebuah cerpen dengan memperhatikan muatan, ya. Latarnya di mana? Latar tempat, suasana, dan waktunya. Kemudian memperhatikan gaya bahasanya, berarti bahasa apa yang kalian gunakan. Selanjutnya menciptakan cerpen dengan memperhatikan sudut pandang pengarang. Kalian nanti mau menjadi sudut pandang orang pertama atau orang ketiga, mau jadi aku atau si pencerita. Nanti kita akan pelajari. Selanjutnya, ini indikatornya, tujuannya sama dengan indikator yang dinilai sikapnya adalah bertanggung jawab dan kerjasama. Karena ini maksudnya keterampilan ya. Tujuannya sama seperti IPK. Nah, kita menggunakan model pembelajaran project based learning karena kita akan menghasilkan sebuah karya ya. Kemudian KKM-nya masih di 75. Selanjutnya ada langkah-langkah pembelajarannya. Langkah yang pertama nanti kalian akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dasar berdasarkan video yang sudah kita tonton. Kemudian langkah keduanya mendesain perencanaan produk. Berarti mendesain perencanaan pembuatan cerpen kalian. Selanjutnya langkah ketiganya menyusun jadwal pembuatannya. Maksudnya menyusun jadwal pembuatannya, sekarang kalian membuat kerangkanya. Setelah membuat kerangka, kalian akan membuat apa? Ya. Kemudian langkah ketiganya memonitor. Nanti akan kalian mulai mengembangkan dari menyusun. Kemudian menguji hasil, berarti mempresentasikan hasil kerja kalian dan dievaluasi. Maksudnya dievaluasi ini nanti Ibu akan memberikan informasi apakah teks tersebut sesuai dengan videonya atau tidak ya. Nah, sampai sini ditanyakan? Tidak ya. Nah, kalau tidak, kita mulai ke materi selanjutnya, yaitu mencipta teks cerpen. Apakah sebelumnya kalian sudah pernah membuat sebuah teks cerpen? Belum pernah. Belum pernah sama sekali. Belum. Kalau sebelum membuat sebuah teks cerpen, apa dulu yang harus kita lakukan menurut kalian? Menentukan tema, membuat kerangka. Apa bedanya tema dengan kerangka? Kerangka itu sudah apa? Kerangka itu sudah pengaluran. Kerangka itu adalah bagian awal ketika kalian ingin membuat sebuah cerita. Kalau tidak ada kerangkanya, kalian tidak akan bisa membuat cerita. Contohnya, tubuh kita kan punya tulang. Nah, tulang-tulang ini adalah kerangka, ya. Berarti dalam karangan itu kerangka itu adalah tulangnya. Kemudian hasilnya itu apa? Daging dan kulitnya.
Paham tidak? Ya, jadi kerangkanya dibungkus oleh daging dan kulit. Ketika kamu sudah membuat kerangka, kamu bisa membuat sebuah cerita berdasarkan kerangka yang sudah kamu buat, ya. Nah, kemudian setelah menciptakan cerpen, kita lihat materinya seperti apa. Kalau kalian rasa ada yang penting, silahkan dicatat. Kalau tidak juga tidak apa-apa. Nanti Ibu akan berikan lewat Google Classroom. Ya. Nah, selanjutnya di sini ada langkah-langkah mengonstruksi cerpen. Langkah yang pertama ketika kita mengonstruksi sebuah cerpen adalah luangkan waktu terlebih dahulu. Nah, ketika kalian ingin membuat cerpen, otomatis kalian harus punya waktu untuk membuat cerpen tersebut. Kalau tidak ada waktunya, ya tidak akan bisa dibuat cerpennya ya. Nah, berarti yang pertama itu luangkan waktu terlebih dahulu. Waktu yang ingin kalian gunakan itu cari yang menurut kalian, oh saya punya waktu nih. Nah, biasanya untuk membuat cerpen kalian membutuhkan waktu 5-20 jam. Ya. Nah, beda lagi kalau membuat novel. Kalau membuat novel bisa berbulan-bulan. Karena nanti mungkin akan ada survei atau observasi, akan mengadakan wawancara dan sebagainya. Nah, kalau untuk cerpen kamu bisa meluangkan waktu kamu 5-20 jam. Ya, coba saja sekarang nanti ya. Mungkin kalau nanti ketika kalian mencipta cerpennya tidak akan meluangkan waktu sampai 20 jam ya. Karena Ibu akan hanya akan memberikan waktu pada kalian sekitar 30 menit. Dari 30 menit itu gunakan membuat kerangkanya. Karena kan memang membuat cerpen itu kita memerlukan waktu yang sangat banyak ya. Kemudian setelah itu mencari ide. Yang keduanya adalah mencari ide. Ide yang kalian dapatkan bisa dari mana saja. Ya, dari menghayal ya, menghayalkan dulu baru dituliskan. Setelah menghayalkan ada lagi berimajinasi, sama ya seperti menghayalkan. Menonton film ya, setelah menonton film ada apa lagi? Membaca cerita. Nah, dari sana kamu bisa mencari ide-idenya, atau mungkin kamu bisa wawancara teman kamu. Ya, mungkin seperti ini. Wah, teman saya cerita hidupnya sangat menarik nih, karena melodrama sekali, dramatis sekali hidupnya. Saya ingin membuat cerita dia menjadi cerpen. Nah, silakan. Berarti kamu mendapatkan idenya dari teman kamu. Cari ide yang seluas-luasnya dari manapun itu. Contohnya misalnya mungkin kamu ketika kamu ingin membuat cerpen, oh saya punya fobia nih, saya punya rasa takut pada kecoa. Saya ingin buat cerpen tentang saya dengan kecoa. Itu kan sesuatu yang sangat menarik ya. Kalian tidak usah jauh-jauh lihat dengan kepribadian kalian setiap hari kalian seperti apa. Misalnya, oh Bu, saya ingin buat cerita tentang sepatu karena saya ingin beli sepatu yang baru, tapi orang tua saya tidak membelikannya. Saya mau buat cerita tentang sepatu saja. Ini keluhan saya pada orang tua saya, misalnya seperti itu. Itu kan dapat ide. Ide itu dari mana saja, terserah kalian. Jangan mengatakan ketika menulis, Bu, saya mentok karena saya tidak punya ide sama sekali. Saya tidak tahu apa yang harus saya tulis. Nah, itu yang salah ya. Selanjutnya, yang ketiga ada mencipta dengan gaya sendiri. Maksudnya apa? Mencipta dengan gaya sendiri. Ada yang tahu? Gaya bahasanya. Gaya bahasanya seperti apa, Nova? Seperti bagaimana kita sendiri menyajikannya. Ada lagi mencipta dengan gaya sendiri, maksudnya seperti apa? Tadi kata Nova menggunakan gaya bahasa kita sendiri. Yang lainnya kata Clara tidak mengikuti ide orang lain, atau mungkin bisa dikatakan plagiat ya, tidak mengambil karya milik orang lain. Nah, yang kalian sampaikan tadi betul semua. Gaya sendiri di sini maksudnya apa? Kita mengimprovisasi cerita kita sendiri dengan gaya kita sendiri. Dari mulai cara menceritakannya dan juga gaya bahasa yang kita gunakan. Contohnya, gaya bahasa Ibu ketika Ibu membuat cerita dengan gaya bahasa kalian pasti akan berbeda. Karena kita sudah berbeda. Kalian masih SMA, Ibu sudah sudah berprofesi sebagai guru. Maka kata-katanya mungkin tidak akan sama pemilihan katanya. Kalian pasti akan menggunakan bahasa-bahasa yang sederhana sesuai dengan kehidupan kalian sehari-hari. Kalau Ibu mungkin lebih banyak menggunakan diksi, menggunakan majas karena sudah
beberapa kalimat yang kalian ini apa yang maksudnya? Saya tidak mengerti dengan maksud ini. Jadi itu yang dimaksud dengan membuat, mencipta dengan gaya sendiri. Gunakan gaya sendiri karena setiap pembuat cerpen itu akan berbeda. Ya, contohnya misalnya Ziad akan berbeda dengan Rashid gaya penceritaannya. Kemudian Hasib dengan Lopa dengan Clara akan berbeda juga. Kenapa? Karena kalian punya gaya sendiri. Karena setiap orang pasti memiliki ide yang berbeda. Selanjutnya yang keempatnya baru kalian menentukan tema. Tema apa yang ingin kalian angkat untuk jadi cerpen kalian? Tema itu kan banyak ya. Nah, tema itu apa sih menurut kalian? Yang kemarin di unsur itu tema itu apa? Pokok pikiran dari cerita tersebut. Temanya mau apa? Mau tentang anak sekolah, mau tentang remaja, mau tentang temanya misalnya romantis, mau tentang horor. Itu berarti ada di tema. Kalian tentukan dulu. Kalian ingin membuat cerita itu seperti apa? Ya, jangan membuat cerita itu asal. Yang penting ada, yang penting selesai. Temanya kesana sini misalnya. Yang awalnya di depan itu temanya anak sekolah, tiba-tiba nanti tengah-tengahnya jadi misalnya anak berandalan. Itu kan tidak sesuai ya. Kalau mau anak sekolah ya anak sekolah saja sampai akhir. Dan ingat, kalau cerpen itu hanya ada satu konflik, jangan terlalu melebar konfliknya. Kalau melebar nanti kamu jadinya bukan membuat cerpen, melainkan menjadi novel ya. Selanjutnya yang kelima, membuat alur atau plot ya. Alur itu adalah plot. Nah, alur dan pengaluran sudah kita bahas di unsur-unsur dari cerpen. Alur itu apa kemarin? Jalan cerita ya. Pengaluran itu bagaimana cerita itu terjadi atau bagaimana si penulis menyajikan cerita tersebut supaya alurnya tersampaikan ya. Nah, kalian nanti ketika membuat alur atau pengaluran, alurnya dulu kalian tentukan mau maju atau mundur. Setelah itu pengalurannya mau seperti apa? Diawali dengan apa ya? Prolognya mau seperti apa? Nanti ketika di pertengahan misalnya konfliknya akan seperti apa? Kemudian di akhir klimaksnya atau penutupnya, epilognya akan seperti apa? Nah, ini kalian buat di membuat alur. Seperti apa kalian harus membuatnya? Selanjutnya tentukan tokoh dan penokohannya. Ya, tokoh dan penokohan itu sangat penting. Kalau tidak ada tokoh dan penokohan, cerita tidak akan disampaikan dengan baik. Walaupun kalian sudut pandangnya sebagai aku, kalian harus pintar-pintar menjelaskan tokoh aku ini seperti apa ya. Jangan hanya aku saja, tapi tidak ada penokohannya. Jadi harus pintar, aku ini apa, aku ini siapa, dan aku ini bagaimana ya. Itu harus diceritakan. Selanjutnya, tentukan latar atau settingnya. Latarnya akan di mana? Ya, latar boleh latar atau suasana, tempat atau waktu ya, nanti disesuaikan dengan cerita kalian. Kemudian membuat sudut pandang. Sudut pandang kalian tadi mau menjadi aku atau dia, atau misalnya kamu ingin menjadi dua-duanya Bu. Nah, itu boleh saja, tapi nanti kalian akan bingung ketika membuatnya. Kadang ibu pernah membaca kalau novel ada penulis itu yang dia jadi sudut pandangnya aku, kemudian di bagian kedua dia jadi sudut pandang si dia ya, orang penokohan dua atau tokoh dua, kemudian di bab selanjutnya dia jadi tokoh tiga dan selanjutnya. Nah, kalau cerpen mungkin kamu hanya bisa menggunakan aku atau dia ya, atau si tokoh. Nah, sampai di sini ketika kamu membuat cerpen, ini langkah-langkah membuat cerpen ada 8. Ada yang mau tanyakan sampai sini? Belum? Sudah paham sampai sini? Sudah. Nah, kalau sudah paham, ibu ingin kalian menonton sebuah video, judulnya Kasih Ibu. Nanti coba kalian ceritakan kembali cerita tersebut, tidak usah ditulis, ibu ingin secara lisan dulu ya.
sekarang kamu pulang ke rumah dan kamu lihat tangan dari ibu kamu. Kalau kamu sudah paham, kalau kamu sudah mengerti, kamu lihat sendiri. Selama ini saya tidak pernah memperhatikan tangan ibu saya. Tangan yang merawat saya. Membesarkan saya. Menjaga saya. Melindungi saya. Bu, Gimana hasilnya caramu? Bu, Gimana hasilnya caramu? Oh ini usaha kan? Bu, Boleh ya tahu. Kenapa kamu mau meramal kesehatan gadis tangan itu? Ibu waktu bersihin bekas bangku besi, ibu udah lihat dapat tajam, luka aja. kalau ini, Waktu itu ibu lagi nyapu di jalan, kamu telepon. Bilang kalau kamu lulus di tes yang pertama dengan angka bagus. Nah itu senang banget. Gak lihat lagi ada kayu yang penting pakai sapu itu. Yeti. Hai, Pak. Hai. Gimana kabar kamu hari ini? Semuanya terlihat berbeda hari ini, Pak. Maksudnya? Dua tangan seberjalan. Tangan ibu saya dan saya. Dua berjalan. Dan bila bersatu, kita bisa menjadi lebih kuat. Tangan ibu saya tidak hanya bersama saya. Tangan ibu saya tidak hanya bersama saya. Tapi juga merupakan sebuah pengalaman dalam usaha yang berhasil dan langsung. Apapun hasil, tidak dapat. Bagus, Yeti. Oke, Yeti. Semoga Anda bagi kamu. Saya tidak ingin bosan. Makasih. Iya. Ada yang menangis? Siapa yang menangis? Nah, kalau sudah menangis berarti perasaannya sangat kain. Kalau yang tidak
tidak menangis, berarti tidak PK ya. Nah, semoga diberikan hidayah. Nah, dari film pendek yang tadi kamu lihat, itu film pendek judulnya Nasi Ibu karya Rangga Kusmalendra. Nah, walaupun tadi ada satu brand ya yang tidak boleh kalian sebutkan, ya, itu karena kita tidak sponsori. Ya, silahkan satu orang coba kamu ceritakan kembali inti dari cerita tersebut itu apa, temanya tentang apa. Kita mulai dari sini dulu saja. Temanya seperti apa, kemudian tokohnya seperti apa. Ya, di sana kan ada 3 tokoh ya. Ada pewawancara atau direkturnya, ada si anak, dan ada si ibu. Ya, ada 3 orang. Coba ada yang bisa menceritakan kembali alurnya seperti apa, perkembangannya seperti apa. Kalau latar dan settingnya silahkan ya, kalau kalian tahu. Silahkan satu orang. Hadis, Akbar, Gerson. Saya kembali terus sama Rafael ya, pada kelas 58 ya. Mukanya hampir mirip. Iya. Ada lagi? Ya, silakan satu orang yang tadi menangis, Nova. Enggak, ibu. Siapa? Silakan. Belum tahu. Masa kan udah ya. Temanya tadi tentang apa? Kasih sayang seorang ibu, ya. Kasih sayang seorang ibu. Selanjutnya, alurnya seperti apa? Maju mundur. Alurnya maju. Ya. Diawali dengan tadi apa? Di adegan yang pertama atau babak yang pertama atau di cerita pertama itu menceritakan tadi siapa dulu? Ya, Jali yang sedang siapa? Oh, Jati. Sedang apa tadi? Sedang diwawancarai. Kemudian setelah diwawancarai dia kemana lagi? Bertemu dengan ibunya. Selanjutnya setelah pulang bertemu dengan ibunya, apa yang dilakukan? Ya, meminta ibunya bercerita. Ya, setelah itu apa lagi? Kembali kemana? Di hari selanjutnya dia kembali ke perusahaannya. Setelah di perusahaannya apa yang dilakukan? Bertemu dengan direkturnya. Setelah itu baru menjelaskan apa? Menjelaskan pertanyaan. Menjelaskan tapi menjawab pertanyaan yang sudah ditanyakan oleh direkturnya kembali. Kalau dia menjelaskan pertanyaan berarti dia yang bertanya ya. Nah, kalau memberikan jawaban berarti dia yang menjawab. Nah, itu yang dimaksud dengan alur, ada tahapannya kan, satu-satu. Jadi tidak kesana sini. Kemudian penokohannya, penokohan si anak itu Jati ya namanya. Nah, seperti apa menurut kalian? Satu-satu jahit pintar. Jihan pintar ya. Lentera apa? Pekerja keras. Kemudian rajin, kurang peka, sayang sama siapa? Sama ibu. Ibu mana? Masa ibunya? Ya, sama dengan ibunya. Dia sangat menyayangi ibunya ya. Kemudian karakter ibunya seperti apa? Baik, penyayang, pekerja keras, tulus. Sama tidak dengan karakter ibu kalian? Ya. Nah, kalau Jati sama tidak dengan karakter kalian? Ya. Sama ibu sama-samain aja ya. Nah, ya terserah kalian mau bekerja keras mau tidak, tapi untuk hidup yang lebih baik bekerja keras karena orang tua kalian pun bekerja keras ya. Selanjutnya, setting atau latarnya ada di mana? Di rumah. Dulu di mana? Di kantor.
Di sekolah SD. Nah, selanjutnya sudut pandangnya. Kalau kamu menjadi si penulis cerita tersebut, kamu ingin jadi sudut pandang aku atau dia? Kamu ingin lebih menceritakan dia? Dari cerita tersebut juga jadi dia kan, bukan aku ya, karena masih menggunakan nama. Nah, paham tidak dengan penggambaran tadi video? Kita satukan dengan ini, paham tidak? Ya, kalau alur itu tadi harus terperinci ya, dari A sampai Z-nya. Pengaluran itu dari A sampai Z-nya harus seperti apa? Kalau alur kan tadi hanya maju saja. Kalau di akhir itu ada flashback atau mengingat kembali penjelasan yang terjadi di masa lalu, itu bukan alur campuran ya, melainkan hanya sebuah kilas balik saja. Alurnya tetap menggunakan alur maju. Paham sampai sini? Nah, kalau paham, selanjutnya waktunya kalian mengerjakan LKPD. Untuk mengerjakan LKPD nanti ada sebuah video lagi. Tadi Ibu sudah memberikan tautannya pada Ribi. Sudah dikirimkan belum? Sudah. Ya, yang lagi dulu berarti belum buka handphonenya. Nanti silakan dibuka handphonenya. Kita lihat dulu kalian berkelompok dengan siapa. Ya, Ibu menggunakan aplikasi untuk melihat kelompok kalian, untuk membuat kelompok kalian. Nah, ini sudah hasilnya. Tim pertama ada nomor 15, ini berdasarkan absen kalian ya. Kalau tidak ada temannya, nanti namanya tidak usah ditulis di LKPD-nya. 15, 4, 24, 15, 1. Ada orang-orangnya semua? Terlihat tidak ini? Terlihat. Kalau yang tidak terlihat bisa ke depan. Silakan, kalau sudah bertemu dengan teman-temannya, silakan duduk sesuai dengan kelompoknya ya. Di sini kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 silakan. Dihitung saja. Kita di sana dulu ya. Kurang 2. Kamu masuk aja ke sini. Kasihan dia perempuannya sendirian. Kalian cuma berdua. Nah, kemana 2 lagi? David Dispen. Oh, kamu kesini aja sama dia. Biar 3-3-an ya. Oh, kasihan sekali yang beda ada semuanya. Tidak ada yang berlima kan? Sudah berempat semuanya. Kecuali yang 3-3. Tidak apa-apa karena 2 orang sedang dispen. Nah, sekarang itu akan membagikan LKPD-nya. Di sini ada petunjuk pengerjaannya. Kamu hanya harus menuliskan tema dari film pendek berjudul Senja yang Kesepian itu apa, amanatnya apa, penempatnya seperti apa, alur, latar, dan gaya bahasanya seperti apa, kemudian sudut pandangnya seperti apa. Di sini ada sinopsisnya. Nah, kamu di sini itu membuat cerita yang mirip dengan Senja yang Kesepian. Tapi kamu boleh mengganti nama tokohnya. Karakternya harus sama. Maksudnya karakter ini tokohnya harus sama dengan si Senja ini ya. Nanti dengan tokoh-tokohnya. Alurnya dan tatanya harus sama. Karena kan ini di sekolahan. Jadi kamu buat cerita tentang
Kalau buat ini
Waktunya 7 menit lagi.
Sudah selesai? Jangan lupa nama kelompoknya ya. Beda amat. Tiga menit lagi sudah selesai semua. Jadi ceritanya. Satu menit terakhir, siapa yang akhir? Ya, kenapa? Ini sudah selesai. Ini sudah. Ini sudah. Ini lagi menyalin. Ini sudah. Kelihatan nyantai. Ini sudah. Ini sudah.
mulai, setidaknya kalian punya kerangka dan punya sinopsis dari cerpen tersebut. Paham? Nanti kalian presentasikan mau seperti apa cerita yang kamu buat dengan tadi setelah kalian melihat sebuah film pendek berjudul Senja yang Kesepian. Kalian Senja yang Kesepian ini menjadi inspirasi untuk kalian membuat cerita pendek. Silahkan kalian membuat cerita pendeknya sama seperti itu, tapi beberapa hal diubah supaya tidak terlalu sama ya. Ini hanya untuk stimulus saja. Kalian punya waktu presentasi 5 menit per kelompoknya. Jika ada yang mau bertanya, silahkan bertanya kelompok yang lainnya ya. Jika ingin menanggapi, silahkan ditanggapi ya. Paham? Nah, silahkan presentasi. Ibu ingin mulai presentasinya dari kelompok 1 terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari tim 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai cerpen yang kami buat yang berdasarkan film yang sudah kami tonton. Kami akan menyebutkan kerangka-kerangkanya. Yang pertama ada tema, yaitu anak sekolahan. Dan yang kedua ada amanat. Sepintar dan sebisa apapun kamu, cobalah untuk bekerja sama untuk mencari jalan keluarnya agar lebih mudah untuk diselesaikan. Yang ketiga ada penokohan. Yang pertama Bunga, pintar dan dapat diandalkan, tetapi mendam dan merasa dia bisa menyelesaikan sendiri. Yang kedua ada Citra, baik dan mendukung temannya. Selanjutnya ada alur. Alur di sini kita menggunakan alur maju. Kemudian ada latar. Latar di sini ada sekolah, ruang OSIS, ruang guru, dan koridor. Gaya bahasa. Di sini kita menggunakan gaya bahasa yang sederhana. Selanjutnya ada sudut pandang. Di sini kita menggunakan sudut pandang orang ketiga. Kemudian ada sinopsis cerpen yang telah kami buat. Sinopsisnya yaitu bercerita tentang keseharian kegiatan sekelompok siswa-siswi sekolah menengah atas atau SMA yang menjalani kegiatan dan tugas-tugas mereka di sekolah yang lebih dari sekedar belajar materi pelajaran. Bunga merupakan ketua OSIS yang menjadi jembatan komunikasi antara murid dan guru. Ia juga sering mengadakan rapat bersama perwakilan guru dan beberapa siswa dan siswi. Seperti yang terjadi pada kehidupan nyata, bagaimana ketika para anggota diberikan tugas, mereka akan banyak beralasan. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Benar, tapi agak Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan cerita pendek yang kami ambil dari video Senja yang tadi. Yang pertama ada temanya anak sekolah. Yang kedua ada amanatnya semua pekerjaan akan lebih mudah jika kita bekerja sama. Yang ketiga ada penokohan. Clara itu seorang yang baik hati, selalu membantu, pintar dan bisa diandalkan. Yang kedua ada Santi orangnya cuek, peduli, peka dan baik hati. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya ada alurnya maju. Latarnya yaitu ada di sekolah. Gaya bahasa yang dipakai yaitu bahasa sehari-hari. Dan sudut pandangnya itu orang ketiga. Selanjutnya sinopsis akan dilakukan oleh teman saya. Selanjutnya sinopsisnya bercerita tentang Clara yang merupakan seorang ketua OSIS. Dia adalah orang yang bisa diandalkan. Banyak orang yang sering meminta bantuan dan pendapat kepada dia. Sehingga suatu ketika Santi melihat Clara yang kebingungan di ruang OSIS. Dan Santi juga mendapat pertanyaan dari Pak Karim tentang proses pembuatan mading virtual. Dan Santi pun menyadari bahwa tugas tersebut tidak diberitahu Clara kepada anggota OSIS yang lain. Sehingga Santi pun mengajak teman-teman OSIS yang lain untuk membantu menyelesaikan pekerjaan mading virtual bersama dengan Clara. Cukup sekian kerangka yang
kami presentasikan. Apakah ada yang ingin bertanya? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai video yang kami simak. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sesar Feliciana dan teman saya Nova Lumpiati. Saya Lina Siti Hasan Putri. Saya Rezi Fodi Masa. Di sini kami akan menyebutkan kerangka yang kami buat. Yang pertama ada tema. Temanya anak sekolah. Ini ada amanat. Amanatnya segala sesuatu jika kita ingin membuat sesuatu maka harus diutamakan untuk diskusi terlebih dahulu. Mau sepadat apapun kegiatan kita karena kerjasama dalam kelompok itu penting. Selanjutnya ada penokohan. Yang pertama ada Tiara. Kami mengambil dari penokohan Shani dalam video yang kami simak. Tiara ini sebagai siswa yang pintar, suka mendem cerita sendiri dan tidak enakan terhadap temannya. Yang kedua ada Putri. Di sini Putri sebagai Grace ya dalam video tersebut yang memiliki sifat pengertian dan selalu bisa membantu temannya. Yang ketiga ada Citra sebagai Mutiara dan Desi sebagai Desi sebagai Ji, memiliki sifat yang paling bisa diandalkan oleh teman-temannya. Kemudian ada Pak Dede sebagai Pak Herman, memiliki sifat bisa mendidik siswa-siswanya. Selanjutnya ada alur. Alurnya alur maju, latarnya sekolah dan saat siang hari. Gaya bahasanya bahasa sehari-hari. Selanjutnya ada sinopsis. Jadi sinopsis yang kita buat yaitu kami ini menceritakan tentang kegiatan kelompok siswi sekolah menengah atas SMA menjalani kegiatan dan tugas kelompok mereka di sekolah. Tiara sebagai ketua kelompoknya pasti akan kayak seperti depannya bagaimana kayak pasti banyaknya alasan kelompok kita tuh banyak alasan yang mengeluarkan alasan untuk kerja kelompok kerjasama. Maka ketua tersebut harus mencari ide tersebut agar mereka semua ingin bisa bekerja sama. Cukup sekian dari kelompok kami. Sebelum kami menutup presentasi kali ini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Sekiranya tidak ada, baik kami akan tutup presentasi kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, saya Yang Sarlet. Saya Silvi Sumiani. Saya Putri Sulazar Jamila. Berdasarkan film pendek yang telah kami simak yang berjudul Senja yang Kesepian, kami akan membuat cerpen yang memiliki kerangka yaitu yang bertemakan kerjasama dan saling membantu di lingkungan sekolah. Lalu ada amanat bahwa kita tidak boleh merasa bisa mengandalkan diri sendiri, kita juga butuh bantuan orang lain dan jangan merasa bahwa orang lain tidak bisa membantu kita. Lalu ada penokohan. Laura sebagai siswi yang pintar, cerdas, kerja keras, dan ramah. Tania sebagai siswi baik, mengandalkan temannya. Lalu ada Bella sebagai siswi yang baik dan pintar. Lalu ada Astrid sebagai siswi yang kurang mau membantu temannya. Lalu terakhir ada Pak Ali sebagai guru yang ramah, pandai mengayomi murid-muridnya. Kemudian ada alurnya yang digunakan itu alur maju. Dan latarnya ada di lingkungan sekolah, kemudian gaya bahasa yang digunakan bahasa sehari-hari dan bahasa gaul, sudut pandangnya orang pertama. Baik, untuk sinopsis cerpen yang akan kami buat yaitu di sebuah sekolah terdapat kepengurusan OSIS yang sedang sibuk mempersiapkan kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah untuk siswa baru. Laura sebagai ketua OSIS akan membuat kegiatan baru yaitu mading virtual, tetapi Laura belum paham mengenai apa itu mading virtual. Laura tidak berani untuk mendiskusikannya bersama anggota OSIS lainnya karena takut mengganggu kesibukan pribadi anggotanya. Ternyata anggota OSIS lainnya pun sangat ingin membantu Laura dalam menyelesaikan
Mandat dari Pak Guru yaitu membuat mading virtual. Sebelum kami menutup presentasi kami pada kali ini, jika ada yang ingin bertanya silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Saya Rizky Anugrah. Saya Mazhar Al-Ghifari. Saya Sastra Saraswati. Saya Nabila Stofiani. Kami di sini akan menjelaskan hasil dari pengerjaan kerangka pembuat cerpen kami. Dalam kerangka karangan, yang pertama tema kami adalah kesibukan di masa-masa SMA, dan amanatnya akan dibacakan oleh Algi. Jangan mengandalkan diri sendiri dan jangan merasa bisa untuk mengerjakan apapun itu sendiri, karena kerjasama itu menyenangkan dan mempermudah pekerjaan atau tugas-tugas. Penokohannya yaitu sani, rajin, dan tidak mau merepotkan orang lain. Kemudian dilanjut oleh teman saya. Selanjutnya alurnya maju, latar di sekolah, gaya bahasa sehari-hari. Selanjutnya teman saya. Untuk sinopsis cerpennya adalah bercerita tentang Sani sebagai ketua OSIS yang merasa bahwa ia selalu diandalkan oleh teman-temannya hingga mereka merasa sedih, sedikit putus asa karena ia merasa bahwa teman-temannya tidak bisa diandalkan. Akankah teman-temannya dapat membuat Sani kembali bersemangat? Nanti kita akan baca cerpennya. Terima kasih, sekian presentasi dari kelompok kami. Maaf bila ada kesalahan kata-kata, itu pure dari kami ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan kami dari kelompok 6, saya Zed Fatimani. Saya Justin Alifah. Saya Gason Pagurangi. Saya Iva Sajida. Baiklah, sekarang kami akan mempresentasikan pengembangan kerangka dari film yang telah kami simak, yaitu Senja yang Kesepian. Pertama, kerangka karangan yang telah kami kembangkan, yaitu ada temanya adalah organisasi intrasekolah atau OSIS. Kemudian amanatnya, jangan takut untuk meminta bantuan orang lain dan saling membantu di saat kesulitan. Baik, kemudian ada penokohan. Di sini Sinta sebagai tokoh utama, ia pintar, bekerja keras, tidak ingin merepotkan orang lain dan sangat dapat diandalkan. Ada Pak Heru, baik dan suportif, dan yang terakhir, ia tegas, memiliki empati dan peka. Untuk latarnya yaitu sekolah, ruang OSIS, dan gaya bahasanya sederhana, dan sudut pandangnya dia atau sudut pandang orang ketiga. Selanjutnya sinopsis. Sinopsisnya, Sinta merupakan siswi yang pintar. Ia sering mengikuti olimpiade matematika dan ia juga aktif mengikuti organisasi di sekolah. Di suatu ketika, Sinta diberikan tugas oleh Pak Heru membuat podcast. Ia pun menerima tugas tersebut. Akan tetapi saat itu juga Sinta sedang disibukkan oleh olimpiade matematikanya. Saat ia ingin meminta tolong pada teman-teman seorganisasinya, tetapi temannya juga sedang disibukkan oleh event sekolah yang lain. Ia pun menjadi ragu untuk meminta tolong. Sinta menuju ruang OSIS untuk memikirkan ide podcastnya. Dia datang ke ruang OSIS dan akhirnya dia mengetahui apa yang telah Sinta pendam. Dia pun berkata bahwa jangan sungkan untuk meminta bantuan karena ini merupakan tugas bersama. Dan akhirnya tugas dari Pak Heru selesai dengan penuh persiapan. Pak Heru bangga dengan hasilnya karena memiliki banyak komentar yang positif. Baiklah, itu saja yang bisa kami sampaikan. Tapi sebelum kami menutup, apakah ada pertanyaan? Tidak. Baiklah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 7, saya Fidia Zara Syahrani.
Saya Clara Koni. Saya Nasib Gayam Pilihan. Saya Lezat Fadli. Di sini kami telah menonton film yang berjudul Senja yang Kesepian dan kita juga telah membuat cerpen dengan kerangka sebagai berikut. Temanya adalah anak sekolah dan amanatnya adalah manusia makhluk sosial, jadi tetap membutuhkan bantuan dari orang lain, membentukkan sebuah kerjasama, dan jangan mementingkan diri sendiri. Di sini kami membuat penokohan, ada 2 penokohan, yaitu Sani, seorang ketua OSIS yang baik tetapi sungkan meminta bantuan. Kedua, Gracia, seorang yang egois, lebih mementingkan diri sendiri. Untuk latarnya di lingkungan sekolah dan ruang OSIS. Gaya bahasa yang kami gunakan yaitu gaya bahasa sehari-hari, yaitu bahasa Indonesia. Sudut pandang orang ketiga. Sinopsis. OSIS SMA Luna akan mengadakan event untuk pentas seni. SMA Luna. OSIS SMA Luna dibagi tugas, ada yang membeli barang, mendekorasi, dan mempersiapkannya. Beberapa bagian dekorasi datang menemui sebagai ketua OSIS, lalu melaporkan adanya barang yang kurang. Lalu, Zi ingin meminta Gracia sebagai tim akomodasi untuk memberi barang yang kurang. Akan tetapi, Zi merasa sungkan meminta bantuan. Sekian dari kelompok kami. Sebelumnya ada yang ingin bertanya? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya sendiri, Naila Alfina Putri. Saya Muhammad Wali Ahsan. Saya Muhammad Azkia. Saya Cindy Amalia Agustina. Di sini kami akan menjelaskan atau merekonstruksi cerpen dari film pendek yang berjudul Senja yang Kesepian. Yang pertama ada tema. Tema yang kami ambil adalah kesibukan OSIS di SMA. Untuk amanat, jangan merasa hebat bisa melakukan segala hal oleh diri sendiri. Pada kenyataannya, kita tetap memerlukan bantuan dari orang lain. Selanjutnya penokohan. Kinara bersifat perfeksionis sehingga membuat dirinya merasa bisa mengerjakan semua hal sendirian. Alurnya maju. Selanjutnya ada latar, yaitu di lingkungan sekolah. Kemudian gaya bahasa yang digunakan gaya bahasa sehari-hari atau tidak baku. Selanjutnya ada sudut pandang. Sudut pandangnya orang pertama atau awal. Sinopsis cerpennya menceritakan tentang Kinara yang merasa bisa melakukan tugasnya sendirian. Orang lain selalu mengandalkan Kinara, sedangkan Kinara merasa tidak ada yang bisa membantu dia. Sekian dari kelompok kami. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9. Di sini kami akan mempresentasikan kerangka-karangan dari film pendek Senja yang Kesepian. Di sini temanya itu ada kerjasama dalam sebuah organisasi sekolah, dan amanatnya itu ada: jika kamu membutuhkan bantuan orang lain, janganlah sungkan untuk meminta bantuan, karena manusia itu tidak bisa hidup sendiri dan juga saling membutuhkan. Selanjutnya ada penokohan. Yang pertama ada Nurul. Pintar, mudah diandalkan, namun dia tidak bisa bagaimana cara mengandalkan orang lain. Jadi dia menanggung beban sendiri dan bekerja keras. Selanjutnya ada Priska dan Udin. Mereka memiliki sifat yang sama, yaitu lebih mementingkan urusan diri sendiri. Yang ketiga ada Nana. Dia terlalu mengandalkan Nana. Selanjutnya ada Siti. Dia baik karena menyadarkan Nana dari pikirannya bahwa dia tidak bisa mengandalkan orang lain. Selanjutnya ada Alur. Maju. Latarnya di sekolah, gaya bahasanya gaya bahasa sehari-hari, sudut pandangnya orang Sinopsis yang akan kami sampaikan dalam cerpen tersebut adalah: ada seorang ketua OSIS yang sangat pintar, mudah diandalkan orang lain, tapi ada satu kekurangan yang ada di dalam dirinya, yaitu yang tidak mau merepotkan orang lain karena ia tahu bahwa orang lain juga sibuk. Namun, salah satu temannya menyadarkan bahwa kerjasama itu bisa memudahkan kita. Sekian dari kelompok kami.
diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sudah semua ya presentasi? Nah, berarti masih ada tahapan lagi ya. Nah, kalau yang lapar mohon laparnya disimpan dulu beberapa saat. Nah, berdasarkan presentasi yang tadi kalian sampaikan, di dalam video tersebut kamu sudah membuat sebuah kerangka. Yang kerangka itu sudah kamu tadi ada beberapa kelompok yang sudah dibuat menjadi cerpen ya. Nanti silakan cerpennya dikumpulkan di Google Classroom-nya. Karena sudah ada yang dimasukkan di sana, berarti cerpennya kolaborasi antara kamu dengan kelompok kamu. Nah, kemudian Ibu tanya, pembelajaran hari ini bagaimana? Menyenangkan tidak? Nah, sudah mulai tadi nangis-nangis, kemudian harus berpikir ya, menyenangkan sekali. Nah, dari pembelajaran tadi yang kita lalui, bisa disimpulkan tidak? Pembelajaran hari ini itu seperti apa? Nah, biasa menyenangkan. Kesimpulan di pembelajaran hari ini, tadi kan membuat sebuah cerpen. Berarti membuat cerpen itu tadi ada berapa langkah? Ada apa Gerson? 8 langkah. Ada 8 langkah. Ada apa saja Gerson? Ada 8 langkah. Ada apa saja Gerson? Meluangkan waktu, mencari ide, mencipta dengan gaya sendiri, menentukan tema, membuat alur dan plot, menentukan penongkongan, menentukan latar atau setting, dan yang terakhir membuat sudut pandang. Tadi ada 8 langkah ya. Nanti silakan kalian ingat-ingat langkah-langkah tersebut karena akan ada dalam soal KS kita. Selanjutnya, Ibu sudah memasukkan lembar evaluasi di Google Classroom-nya. Silakan dibuka dan dikerjakan ya. Karena itu hanya membuat kamu harus sama seperti tadi, menonton sebuah video, kemudian buat kerangkanya ya, dibuka di Google Classroom-nya. Ini kalau tadi kita sudah menggunakannya sama-sama kan, kita membuatnya sama-sama. Sekarang kita buatnya sendiri-sendiri. Dibuka saja Google Classroom-nya. Silahkan dibuat cerpen sesuai dengan video yang ada dalam link sana ya. Sudah Ibu masukkan tatutannya. Silahkan Ibu berikan waktu ya berapa menit? 20 menit. Silahkan dibuat. Langsung di sana saja ketik ya. Kalau sudah langsung dimasukkan, langsung dikirimkan ke Google Classroom-nya. Ya. Baiklah, Ibu coba lihat di Google Classroom-nya sudah semua belum? Gerson belum? Baiklah. Ya sebagian sudah. Silakan yang lainnya. Ini terkendala sinyal karena sedang live itu. Ya, alhamdulillah sudah setengahnya. Silakan yang lainnya dikirim. Untuk nilai akan Ibu beritahukan